Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Wa sallallahu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala wa in qala lil malaikatu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang senantiasa mengkaruniakan kepada kita segala nikmat. Waktu terus berjalan, usia semakin berkurang, meskipun umur bertambah. Semoga sisa-sisa usia yang Allah masih titipkan kepada kita, sebanyak-banyaknya masih kita bisa gunakan untuk taat kepada Allah, melakukan ibadah demi ibadah. Kita berhajat memiliki jiwa yang takwa. Untuk mewujudkannya, jangan terlalu kita disibukkan oleh dunia. Dunia yang sementara ini Allah sifati dengan kalimat la'ibun walahwun, permainan dan sendau gurau. Semuanya permainan dan sendau gurau. La'ibun walahwun wa mal hayatad dunya illa la'ibun walahwun. Maka sebaik-baik perilaku orang yang bertakwa ketika bersikap terhadap dunianya adalah menjadikan seluruh fasilitas yang ada digunakan untuk sempurnanya ibadah kita. Salawat serta salam terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian tubuh mengaji kita dengan tema adab menjadi imam. Imam di dalam agama Islam ini sangat vital, penting. Ada imam khalifah atau amirul mukminin, itu imam juga. Ada imam rumah tangga, ada imam perjalanan. Disunahkan ketika kita melakukan safar itu menunjuk satu imam. Kalau ada 2 orang, 1 menjadi imam. Kalau ada 3 orang, ditunjuk 1 menjadi imam, yang dijadikan sebagai pedoman. Kalau sudah ditunjuk sebagai imam, jangan dimarah-marah. Ini aturan tadi lewat sini kamu ngeyel, jadi kesasar kan? Itu tidak boleh dikomplain, karena imam yang bertanggung jawab. Kita sudah menunjuk dia, sudah mempercayakan resiko segala sesuatunya kepada dia, ya sudah, resiko bareng-bareng. Imam yang punya wewenang. Dan imam-imam tersebut Allah sudah ajarkan bagaimana cara memilih dan bagaimana cara taat kepada imam. Itu bisa kita lihat dari filosofi imam sholat kita. Jadi ketika kita nanti membahas tentang syarat-syarat menjadi imam, siapa yang berhak menjadi imam, apa yang harus dilakukan oleh imam, apa saja yang boleh dilakukan oleh makmum, ini semuanya merujuk kepada imam dalam kehidupan yang nyata.
Imam sholat mengandung filosofi pelajaran yang sangat berharga bagaimana bersikap di dalam imam-imam dalam kehidupan. Imam sebagai pemimpin, imam sebagai teladan. Jadi sepertinya menjadi imam ini tidak gampang jemaah sekalian. Bukan masalah saya hobinya jadi imam, tidak boleh kok imam jadi hobi. Atau saya ini nyaman kalau jadi imam, saya merasa mantap kalau jadi imam. Ini godaan. Karena imam dijadikan sebagai imam itu bukan untuk menuruti hawa nafsu, bukan untuk menuruti hobi, hasrat, tetapi harus melalui syarat-syarat. Karena masih banyak di masyarakat kalau dia nggak jadi imam itu tersinggung. Entah karena dia lebih tua, entah karena dia lebih senior, entah karena dia merasa mukim, asli orang situ gitu. Ya tapi memang ada etikanya. Jangan laju kita jadi tamu terus nyelonong jadi imam, mentang-mentang kita merasa sudah hafiz Quran, pemahaman kita luas terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ini juga tidak dibenarkan. Maka semua ada aturannya, sehingga dalam perjalanan berjamaah ini serasi, kondusif. Ini yang diinginkan. Kondisi kehidupan nyata, keadaan kaum muslimin ini bisa dilihat, bisa bercermin dari sholat jamaahnya. Kalau sholat jamaahnya bagus, yang lain ikut. Kenapa kehidupan kita ruwet? Ruwet berapa kali? 2 aja lah. Itu karena sholatnya juga ruwet. Kita menginginkan kehidupan kita baik, lah sholatnya aja ruwet, acak-acakan. Kusut lah ya, jangan ruwet, kusut. Ini serius. Kenapa Allah menghisap sholat sebelum amal yang lain? Ini menunjukkan kepada kita bahwa amal sholat kita itu bisa menjadi cermin. Kalau sholat kita selesai, insya Allah kehidupan yang lain terselesaikan. Ini ada jamaah disuruh rapat lurus saja ngeyel. Ini sholat ya. Apalagi disuruh gotong royong, apalagi disuruh yang lain. Orang sholat yang cuma 10 menit disuruh rapat lurus. Ini kita membicarakan ideal di luar situasi corona ya. Disuruh rapat lurus itu hatinya itu gondok-gondokan. Maka di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Lu'lu' wal Marjan, itu soft sholat kalian mencerminkan kondisi hati kalian. Angger sop sholatnya itu mencong-mencong, renggang-renggang, di pancen hatine itu kayak gitu, bengkok, renggang-renggang, gak kompak, gak lurus, gak lebur. Jadi masih beras bentuknya, belum jadi kupat, masih napsi-napsi. Banyak orang yang kecentok. Nah, kembali lagi nih. Ketika jamaah yang lain mengajak untuk lurus dan rapat, dia malah menjauh. Koyo masjidnya sempit wae. Nah. Disuruh lurus jegegek. Gak peduli, kayak pura-pura gak mendengarkan. Saya ini udah lama sholat, gak usah diatur-atur. Hatinya keras.
Jadi ini harus kita amalkan. Nah, yang wajib memberitahu ya imamnya. Jangan imam itu udah qomat langsung madhep kiblat, nggak nengok-nengok. Gaspol. Penumpangnya belum rapi, belum duduk nyaman, istilahnya sopir itu. Main gas-gas aja. Imam mengkondisikan. Bila perlu bawa gebuk. Yang nggak mau lurus pukul. Besok nggak berangkat lagi ke masjid. Imam kok kereng katanya. Daripada dibawakan pedang seperti sahabat Umar bin Khattab, bagaimana? Pakai pedang. Ini lah lurus pencelas ndase gitu. Nah itu betapa keras dan pentingnya. Dan perlu kekuatan dan keharismatikan seorang imam. Maka jadi imam juga jangan ingah-ingih wedi karo makmum. Imamnya kok minder sama makmum lah, nanti daripada berpecah belah. Just mendingan manut makmum wae katanya. Ini tidak boleh. Jadi masing-masing nanti punya tugas, punya adab. Adab sebagai imam, adab sebagai makmum. Adab sebagai pemimpin, adab sebagai jamaah. Pemimpin atau imam itu harus ditaati, diikuti. Ketika imam sudah takbiratul ihram harus diikuti. Jangan rukuk duluan. Meskipun sepegel apa punggung kita, pokoknya sabar. Nah, maka sebelum kita lanjutkan hal-hal apa saja yang menjadi prasyarat menjadi imam, ya, kita akan lihat dulu syarat-syarat menjadi imam. Karena menjadi imam ini penting, yang ngatur bukan sahabat Rasul, bukan para khalifah, bukan para ulama, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang membuat aturan. Jadi kalau mau bantah, bantahlah Rasul. Kalau mau manut, ngikut, ya memang kita mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti hadis dari Abu Sa'id, bukan Abu Sa'id, Abu Mas'ud. Ada yang namanya Mas'ud, nah, Abu Mas'ud Al-Ansari meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini dicatat oleh Al-Imam Muslim di hadis nomor 672. Yang pertama kali yang berhak menjadi imam, ini syarat pertama, penting. Orang yang banyak hafalan Al-Quran, fasih dalam melafadzkan, dan faham hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Ini syarat pertama. Bukan tuanya, bukan Pak Hajinya. Pak Haji kalau nggak fasih itu mundur. Ya. Wah, sampean kan sudah haji. Emang haji itu langsung pinter ngaji Al-Quran di sana? Orang di sana juga sibuk masak, sibuk jalan-jalan. Maka termasuk kesalahan Pak Haji juga. Pulang dari haji nggak lepas-lepas pecinya, jadi kelihatan solih dan fasih, padahal belum mampu. Bukan salah bajunya sebenarnya, tapi ini etika yang pertama yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang banyak hafalan, fasih melafazkan, dan faham terhadap makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Kok ternyata di audisi awal ini banyak yang sama, maka harus seleksi dengan syarat yang kedua. Bagaimana pemahamannya terhadap sunnah-sunnah Rasul, hadis-hadis Rasulullah. Maka nanti akan eliminasi, ya, akan tereliminasi. Kalau ternyata di eliminasi yang pertama ini masih banyak yang sama, maka masuklah syarat yang ketiga, yakni siapa yang senior di dalam hijrahnya. Di dalam hijrahnya.
Nah, ternyata senioritas dalam penunjukan imam ini ada, yakni siapa dulu yang awal-awal hijrah. Kalau zaman Rasul itu hijrah minal Makkah ilal Madinah. Kalau zaman sekarang hijrah kemana? Minaz zulumati ilan nur. Dari kejahilan menuju kepada kealiman. Dari awam menuju ilmu. Kemudian jikalau masih banyak yang setara, ya sama, maka baru dilihat siapa yang lebih sepuh untuk menghormati orang tua. Siapa yang lebih tua. Tapi sekarang malah dibalik. Yang tua didahulukan, padahal itu bukan urutannya. Nah, perkara yang menjadi syarat imam sholat harus mukim itu terkait dengan penunjukan, ya, pemimpin di suatu daerah menunjuk imam rawatib. Nah, itulah yang didahulukan, yang mukim, ya. Masjid yang ada imam rawatibnya itu sudah ditunjuk, dialah yang memerintahkan untuk qomat. Jadi yang memerintahkan qomat itu jamaah, itu bukan jamaah. Ada jamaah unduk-unduk ngongkon qomat, tidak boleh, tidak boleh. Lek arep salat dhisik balik kono. Yang berhak menyuruh qomat adalah imam. Kalau imamnya belum datang, jangan diimami sendiri. Kalau ini ada masjid yang ada imam rawatib ini ya, imam rawatib adalah imam yang didaulat, didapuk oleh pemimpin, oleh lembaga otoritas gitu kalau bahasa sekarang, itu untuk menjadi imam sholat. Nah, sudah didaulat, misalkan PCM Langkapura mendaulat Ustadz Ramlan untuk menjadi imam sholat. Jangan sholat sebelum imamnya datang. Jangan sholat sebelum imamnya datang. Maka Rasulullah itu pernah ditunggu sampai larut malam sholat isya, gak datang-datang. Rasul belum datang-datang. Sahabat sampai ketiduran. Orang-orang kok tak imami gini, Rasul rateko, gak ada yang berani begitu. Nabi paling keturun nih kan. Komat kamu kaji, saya mau sholat yuk. Pak Nur Salim mau sapa wis basing kono diimami, enggak boleh seperti itu. Ya. Ini tapi kalau masjid tertentu, artinya masjid yang ada imam rawatibnya. Apa itu imam rawatib? Itu tadi imam yang didaulat. Seperti masjid besar, seperti masjid Istiqlal itu ada imam rawatib. Biasanya masjid-masjid agung, kalau masjid jami itu masih biasanya masih relatif lah, tergantung wilayah daerahnya. Imam harus mengetahui kondisi makmum, khusus sholat wajib ini. Untuk sholat wajib, imam itu harus melengok ke belakang dulu. Adakah musafir, adakah orang sepuh yang mungkin sudah sakit atau tidak kuat untuk sholat panjang, adakah anak-anak, ini harus dikontrol, disusun barisannya. Nah kalau sholatnya imamnya baca Al-Fatihah, kemudian makmumnya ngurus diri sendiri, ngurusin sop sendiri, nyusun sop sendiri, nah ini kacau nanti sholatnya, jadi masbuk nanti. Imamnya sudah ngetril sendiri, nggak nengok-nengok. Maka dilihat. Etika menjadi imam sholat fardu, bacaan sholatnya tidak boleh panjang-panjang. Ini pernah terjadi zaman Rasul. Rasul marah. Mu'ad menjadi imam sholat maghrib, hampir menyelesaikan surat Al-Baqarah. Marah karena apa? Ada orang yang lebih faqih daripada Mu'ad bin Jabal, pekerjaannya angon wedus. Rupanya sampai maghrib
kambing-kambingnya itu belum diurus, belum dibawa ke kandang semua. Jadi ninggalin sholat karena panjangnya bacaan imam. Wis tak putus sholatnya, aku mending ngurus wedhus daripada ngerampung nih sholat. Ini fakih, ini orang ini berani mengambil sebuah sikap. Nanti gampang ngadu sama Rasul. Ya Rasul, Mu'ad ini imam sholat maghrib aja bacaannya panjang. Sementara pekerjaan saya belum selesai, ngurus domba-domba kambing-kambing saya. Kemudian Rasul mengklarifikasi, apa benar Mu'ad kamu berbuat seperti ini dan seperti ini, seperti aduan ini, orang ini? Benar ya Rasul. Maka Rasulullah mengatakan ini fitnah, celaka kalau diterus-terusin. Baca sholat maghrib itu yang pendek saja. Kalau mau baca Al-Quran yang surat panjang yang dipotong lah 2-3 ayat saja. Kadang-kadang imamnya kemelinti, mentang-mentang di antara jamaah ada mertuanya atau menantunya. Ya, mertua jadi imam, ada menantu, saya panjangin ini biar menantu saya ngerti kalau saya ini hafiz Quran misalnya. Selama ini yang dipopulerkan kan menantu ngimamin mertua, kan ini mertua ngimamin menantu gitu. Atau siapalah, untuk unjuk gigi, unjuk kebolehan, bukan saatnya ini untuk unjuk-unjukan kayak gitu. Kalau untuk sholat sunnah seperti tarawih, itu makmum yang harus memahami imam. Jangan ngatur imam, makmumnya itu. Imam tarawih aja dawa-dawa. Ya kalau mau ngikut ayo, enggak ya pulang, gitu aja imam kan. Bagaimana kalau di Mesir ada satu malam itu menyelesaikan 15 juz. Ada 15 juz. Satu sholat itu. Ya bagi yang mau ngikut ayo, yang enggak ya cari masjid yang lain. Atau tarawih di rumah sendiri baca qul ya qulhu, udah selesai. Untuk sholat sunnah seperti ini, seperti sholat istisqa, kemudian sholat gerhana, khusuf atau khusuf, itu kan panjang tuh. Itu resiko, harus ngikut imam. Imamnya baca surat Qaf, baca surat Al-Qamah, seimbang. Itu bedanya wajib sama sunnah. Kemudian jikalau imam salah, makmum harus mengingatkan. Imam ngalamun, makmumnya yang ngalamun, bubar. Maka sholat jamaah itu bukan hanya siap menjadi imam, tapi siap menjadi makmum. Gatekne bacaan imam. Maka dari sini para ulama ada yang berpendapat bahwa kalau sholat berjamaah itu harus membaca bacaan yang memang sudah difahami oleh makmum, yang populer. Li'ila fi Quraisy, Aro'aita, begitu aja. Ina atau ina, senang kan makmumnya? Iya, menyenangkan. Jangan bacanya kayak tadi, Ibadur Rahman, ngalamun makmumnya. Maca apa aku ora tau krungu surat iki. Akhirnya malah maca kuwi jamaah kan. Ya, ini pendapat. Ya, sebagian pendapat. Karena apa? Makmum wajib mengingatkan manakala imam keliru bacaannya. Misalkan imamnya itu keliru, kan banyak ayat-ayat yang sama tuh ya. Wama gitu kan. Ayatnya yang di belakang kul huwai gitu. Wama kan banyak. Kul huwai imamnya panggil le. Jadi itu. Kemudian termasuk sunnah adalah orang-orang yang berdiri di belakang imam itu ahlul a'lam wan nuha.
Ahlul alam wan nuha. Apa itu? Orang yang siap-siap mengganti imam manakala imamnya berhalangan atau batal. Ahlul alam wan nuha namanya. Jadi maaf, orang yang berdiri di belakang imam sholat itu bukan orang sembarangan loh. Jangan disuruh pergi, minggir. Gak boleh. Dia harus sudah disiapkan untuk siap menjadi reserve, cadangan yang badal ya, menggantikan imam kalau imamnya misalkan berhalangan, entah karena batal, mungkin kentut atau yang lain, atau meninggal dunia, bisa jadi imam meninggal dunia digantikan oleh orang yang di belakangnya. Jangan bingung, wis kadung manggon di belakang imam, ora iso apa-apa, imamnya berhalangan, bingung. Jadi mencari ndi ki wong sing arep ganti, wong nang mburi gitu. Waduh, ini kacau. Maka di pengimaman itu kalau ada pintu keluar, itu untuk keluar imam kalau berhalangan. Masjid yang baik itu seperti itu. Jadi jangan seperti masjid kita ini. Imam bingung mau kemana ini nanti. Enggak ada pintunya. Nah ini imamnya mojok aja di situ. Tit katanya gitu kan. Batal ini imamnya. Maju. Enggak ada solusi. Nah ini penting, di belakang imam ahlul ala wan nuha yang bersiap-siap suatu saat ada kendala dia harus menggantikan imam. Cara memperingatkan imam itu jangan dengan cara masing-masing. Dulu sahabat itu kalau imamnya salah, pernah Rasulullah sakit menjelang wafat, Rasul memerintahkan Bilal untuk menunjuk Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menjadi imam. Ya. Kemudian Rasul agak enakan, sholat belum selesai, Rasul sudah agak enakan, maka Rasul datang. Nah sahabat itu ada yang tahu, itu tepuk-tepuk, plok. Bingung Abu Bakar ini ngapain ini, kok ada. Akhirnya Abu Bakar nengok, oh ada Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar mundur, tapi Rasul mengatakan, memberikan isyarat jangan mundur. Maka Rasul berada di samping Abu Bakar. Kemudian setelah selesai salat, Rasul ngajarin para sahabat, kalau ngingetin imam jangan tepuk tangan. Tepuk tangan itu untuk wanita. Untuk kalian ucapkanlah subhanallah. Sekali aja subhanallah. Jangan terus kroyokan. Iya. Satu aja ya, ahlul alam banuha inilah ya, orang-orang yang ada di belakang-belakang inilah yang mengontrol bacaan imam. Jadi jangan didemon imamnya. Kebiasaan demon ini bukan kebiasaan kaum muslimin. Nah, iya. Imamnya, orang yang ditunjuk, yang mewakili. Nah kalau wanita ya tepuk tangan, tepuknya jangan tepuk tangan begini, seperti ini. Ya. Kalau yang begini ala jahiliyah. Tepuk-tepuk tangan gitu. Tepuknya sekali saja ya, jangan pakai tepuk pramuka atau tepuk anak soleh. Jadi, sekali saja. Imam siap untuk diingatkan, salah lagi ingatkan lagi. Batasannya sampai kapan? Nggak ada batas. Nggak ada batas. Salah ingatkan, keliru dibenarkan, diluruskan. Itu makanya jangan mentang-mentang kita sholatnya jamaah bersama imam, imamnya yus mantep gitu, kemudian kita belayang, itu jangan. Ya, faida quri'al Quran fastami'u. Kalau dibacakan Al-Quran dengerin, kalau ada salah diluruskan. Nah, tapi standar meluruskan bacaan imam itu jangan tajwidnya ya. Ya kalau misalkan salah ayat, salah kalimat itu jangan auzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita ngomong syaiton gitu. Sinnya kurang jelas gitu. Itu nggak usah diingetin kalau yang kayak gitu. Jangan tajwidnya. Ini kadang-kadang kita nggak sabar ya, gerenengi imam, tajwidnya kaya ngono, wani dadi imam.
Ya memang ini perlu diluruskan, tapi jangan waktu sholat. Ya jangan waktu. Mengingatkannya pun dengan cara yang baik. Terkadang kita menyampaikan yang baik itu belum diterima, ditompo apik gitu loh. Belum tentu. Padahal maksud kita bagus. Tapi belum tentu orang yang menerima kritik atau saran ini bisa menerima. Karena dikritik itu nggak enak bener bukannya. Ya nggak enak. Kemudian jikalau imam diingatkan, ya harus ngikutin. Kecuali yang ngingetin salah, sama-sama salah. Ya kan? Ya. Yang ngingetin salah. Maksudnya mau benerin tapi ternyata salah juga. Nah, imamnya ya nggak harus ngikutin. Lalu bagaimana kalau misalnya imamnya sudah dibener-benerin kok ya lupa blank bener hafal, ya udah ngambil surat yang lain atau langsung rukuk saja nggak apa-apa. Ya, ngambil surat lain, ganti surat atau langsung rukuk itu nggak apa-apa. Jangan malah nengok apa ya kata gitu. Aku jendali tenan itu udah batal. Guyonnya itu. Kemudian jikalau imam berhalangan diganti, tadi sudah ya. Kalau tidak hadir diganti, dikonfirmasi dulu, ditanya, oh, imamnya nggak datang ini kemana, sakit atau apa. Nah, setelah mendapatkan izin baru diganti. Itu. Itu saja yang bisa kita bahas, yang hadir dalam ingatan saya tentang hadis-hadisnya. Ini saya ambil dari kitab Sahih Bukhari Muslim. Kemudian insya Allah pekan depan ya bagaimana menjadi makmum. Ini sekarang adab imam. Insya Allah pekan depan adab menjadi makmum. Itu saja yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Kita luaskan dalam tanya jawab atau diskusi sambil sarapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.